Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpu Channel. Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman semua, kali ini kembali lagi saya akan membuat satu buah tutorial tentang cara kita mendesain amplop surat yang cantik dengan berbagai cara dan warna di atas lembar kerja Microsoft Word. Di sini sudah saya buat salah satu contoh sederhana namun kelihatannya cantik di atas lembar kerja Microsoft Word. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan membuka lembar kerja baru dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard. Oke, setelah lembar kerja baru terbuka seperti ini, kita akan menentukan ukuran dan posisi kertasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu Pack Layout, kemudian kita ke menu Orientation, dan kita atur posisi kertasnya menjadi landscape, memanjang ke kiri dan ke kanan seperti ini. Kemudian kita atur ukuran kertasnya menjadi ukuran amplop surat. Kita masuk ke menu Size, lalu kita cari ukuran amplop. Di sini sudah tersedia ukuran amplopnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya pilih yang DL envelope ukuran 11 kali 22 cm. Kita klik. Oke, maka dia akan tampak seperti ini. Ini ukuran amplop suratnya seperti ini. Kemudian kita akan mendesainnya sehingga warnanya akan kelihatan cantik. Kita masuk ke menu Insert. Kita pilih Shapes. Kita pilih yang kotak persegi 4 ini, rectangle. Kita bawa dan letakkan di sini. Kursor berbentuk tanda plus seperti ini, tahan mouse sebelah kiri, lalu kita tarik sampai full di atas permukaan kertas. Seperti ini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirnya yang ada warna gelap seperti ini. Dalam keadaan terseleksi ada kotak-kotak putih seperti ini. Kita masuk ke menu Shape Outline, lalu kita pilih yang No Outline. Maka garis pinggirnya akan hilang. Kemudian kita ganti warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Di sini sebagai contoh saya pilih warna. Kita masuk ke menu Shape Fill. Lalu di sini kita pilih warna sesuai dengan selera. Misalnya di sini saya pilih yang warna ini atau yang ini. Terang seperti ini. Ini sebagai contoh saja, teman-teman mau dipakai warna dasar atau tidak terserah dari teman-teman sekalian. Ini hanya karena sebagai contoh saya buat seperti ini. Kemudian kita masuk menu Insert. Di sini sudah kita pilih tadi, ada letakkan di sini. Kita pilih yang kembali kotak persegi 4 ini, rectangle. Kita letakkan lagi di sini. Di sini kita tahan mouse sebelah kiri, lalu tarik sampai kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirnya lagi yang warna agak gelap ini. Dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu Shape Outline dan kita pilih yang No Outline. Kemudian kita ganti warnanya juga. Warna dasarnya kita ganti. Kita masuk ke menu Shape Fill, lalu kita pilih warna sesuai dengan selera. Di sini juga saya pilih warna merah seperti ini. Kemudian dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu Edit Shape, lalu kita pilih yang Edit Point. Setiap sudut sudah ada kotak hitam seperti ini, berarti warna merah ini sudah siap untuk kita edit.
Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, lalu klik salah satu sudut di bawah ini, tekan tahan, lalu kita dorong ke sebelah kiri. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik di luar, lalu kita klik lagi dan kita gandakan dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf D pada keyboard. Dia akan tergandakan. Kemudian warna merahnya kita ganti dengan warna biru tua. Kita masuk ke menu Save File, lalu kita pilih yang warna ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita perkecil ukurannya. Seperti ini. Kemudian ini pun kita perpendek sedikit. Seperti ini, lalu kita letakkan di dalamnya. Kalau dirasa terlalu, kita bisa rapatkan lagi. Seperti ini. Ini pun bisa kita turunkan sedikit. Seperti ini. Ujungnya masih kurang tepat. Dalam keadaan terseleksi, kita masuk lagi ke menu Edit Shape, lalu Edit Point. Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Kita klik kotak yang di atas ini, lalu dorong ke sebelah kiri sampai mendapatkan ukuran yang sesuai. Kira-kira seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kotak yang sudah kita buat warna biru ini kita gandakan, Ctrl D lagi, kita bawa dan letakkan di bawah sini seperti ini, lalu kita perkecil seperti ini. Kita tarik kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu insert lagi. Di sini sudah terbuka seperti ini. Kita pilih segitiga yang ini, right triangle. Kita klik, lalu tekan tahan tombol shift, lalu kita tarik, klik, tarik seperti ini. Kemudian kita putar posisinya. Dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu rotate, lalu kita putar posisinya sampai seperti ini. Kita letakkan di sini. Atur sampai benar-benar pas posisinya. Kita hilangkan garis pinggirnya juga. Kita masuk ke menu Shape Outline. Kita klik. Tekan tahan tombol Shift. Kita klik lalu tarik untuk memperbesar. Kira-kira seperti ini kita dapatkan. Warna dasarnya kita ganti dengan warna biru seperti ini. Sudah kita pakai tadi seperti ini, kita klik saja seperti ini. Atau mau perkecil sedikit boleh. Tekan tahan tombol shift lalu kita dorong keluar. Kira-kira seperti ini. Kita klik lagi ini, kita atur sampai benar-benar pas. Kalau dirasa sudutnya terlalu tajam sampai seperti ini, tekan dalam keadaan terseleksi, kita masuk lagi ke menu Edit Shape, Edit Point, tekan tahan tombol Shift, klik sudut kanan atas, kita atur sampai benar-benar ukurannya seperti ini. Oke, sudah dapat hasil yang maksimal seperti ini. Kemudian yang segitiganya kita dalam keadaan terseleksi kita gandakan lagi. Tekan tahan tombol kontrol dan huruf D. Oke, sudah tergandakan. Yang sudah kita gandakan kita ganti warnanya warna merah lagi. Kita masuk ke Shape Fill, pilih yang warna merah. Kira seperti ini. Kita perkecil lagi. Tahan tombol Shift lalu klik dan dorong ke dalam. Lalu keluar. Kira seperti ini posisinya. Kemudian yang warna merah ini kita gandakan lagi. Ctrl D. Oke, sudah
tergandakan, kita ganti warna lagi menjadi warna biru seperti yang tadi. Kira-kira seperti ini. Ini pun seperti itu. Tekan tahan tombol shift, klik sudut kiri atas, lalu kita dorong keluar. Kira-kira seperti ini, lalu kita posisikan dia lagi. Seperti ini. Oke, ketika sudah seperti ini, kemudian ini kita atur lagi. Sampai benar-benar pas di atas. Kemudian kita cari logo. Untuk kita letakkan di dalam sini. Kita masuk ke menu insert, pictures. Lalu kita cari logo yang akan kita letakkan di sana. Logo di sini sudah saya desain, tinggal saya pakai saja. Silakan teman-teman atur atau mau meletakkan logo apa, silakan diatur sesuai dengan selera teman-teman atau sesuai kebutuhan. Kita insert, maka logonya akan tampilkan pada warna dasar yang sudah kita letakkan. Dalam keadaan terseleksi, kita akan tampilkan di depan. Caranya dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita masuk ke menu wrap text, lalu kita pilih yang in front of text, maka logonya akan tampil di depan. Kemudian kita perkecil logonya dengan cara agar hasilnya tetap maksimal. Tekan tahan tombol shift, lalu kita klik salah satu sudut, tekan tahan mouse dan dorong ke dalam. Seperti ini, bisa lagi kita perkecil. Tekan tahan mouse sebelah kiri, tombol shift, lalu kita dorong. Kira-kira seperti ini sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selesai, kita telah meletakkan logonya. Teks selanjutnya sudah saya buat, tinggal saya copy saja. Kalau teman-teman mau buat bisa pakai menggunakan text box. Di sini text boxnya ada di sini juga. Bisa teman-teman klik, nah, ini dia. Tinggal klik dan letakkan di dalam, lalu ketikkan teks di dalam. Tapi di sini sudah saya buat untuk menghemat durasi videonya. Sudah saya buat, tinggal saya copy dan letakkan saja. Oke, di sini saya buat contoh yang ini. Ini kita gandakan, copy, Ctrl C. Untuk mau pindah ke halaman berikut harus pakai Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Oke, di sini angkat dan letakkan di dalam sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita pilih yang ini lagi. Tujuan suratnya juga saya buat dalam text box, Ctrl C. Dalam keadaan terseleksi seperti ini baru kita Ctrl C, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi, kita Ctrl V lagi di sini. Kita angkat. Dalam keadaan terseleksi kita klik, angkat dan letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian teks berikutnya, misalnya ini, kita Ctrl C lagi. Kita letakkan di sini. Bisa kita geser lagi. Ini silakan teman-teman atur sesuai dengan selera dan atau kebutuhan. Kemudian text boxnya yang ini, telepon dan email dan lain-lain yang di bawah ini kita gandakan dengan cara Ctrl D lagi seperti ini. Kemudian kita angkat dan letakkan di sini. Sampai di sini kita blok, kita ganti warnanya menjadi warna hitam seperti ini. Lalu teksnya pun kita ganti. Misalnya ini adalah nomor surat. Nomor surat misalnya di sini saya kasih contoh seperti ini. Silakan teman-teman atur nomor suratnya sesuai dengan
urutan nomor surat daripada teman-teman sekalian. Hanya karena sebagai contoh saya buat seperti ini. Oke, selesai. Kita telah berhasil mendesain amplop surat yang cantik di atas lembar kerja Microsoft Word. Bagi teman-teman sekalian yang baru menemukan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.